Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Uji Proporsi 1 dan 2 Populasi menggunakan software R. Selanjutnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Firmansyah dengan NIM akhir 10, lalu ada Citra Imam dengan NIM akhir 15, ada Johanna Tania dengan NIM akhir 48, lalu ada Niwen Widya dengan NIM akhir 50, dan Azhar Fania dengan NIM akhir 56. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, selanjutnya akan ada latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata statistik adalah data yang merupakan angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dan digolong-golongkan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, dan menganalisis, dan menemukan karakter dari data. Penduga parameter dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penduga titik untuk uji proporsi satu populasi dan dua populasi, dengan menggunakan software R dan dugaan selang. Proporsi adalah suatu pecahan rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Pengujian proporsi dibagi jadi dua, yaitu pengujian proporsi satu populasi dan pengujian proporsi dua populasi. Perhitungan uji proporsi secara manual berpeluang untuk mendapatkan hasil yang kurang sempurna. Penyelesaian juga dapat dilakukan dengan software, dengan program atau software komersil atau juga software freeware. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di atas dari 130 per 80 mg atau lebih. Tekanan darah melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya yang harus segera ditangani. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan stroke. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini karena hipertensi merupakan masalah besar dan serius di seluruh dunia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pembuatan algoritma dan pemrograman untuk uji proporsi satu populasi dan dua populasi dengan menggunakan software R. Lalu yang kedua, bagaimana mengaplikasikan hasil algoritma dan program uji proporsi satu populasi dan dua populasi pada studi kasus penderita hipertensi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, membuat algoritma dan pemrograman untuk uji proporsi satu populasi dan dua populasi dengan menggunakan software R. Lalu yang kedua, mengaplikasikan hasil algoritma dan pemrograman uji proporsi satu populasi dan dua populasi pada studi kasus penderita hipertensi. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian statistik dan statistika. Yang pertama, pengertian statistik. Pada prinsipnya, statistik diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data, meringkas atau menyajikan data, menganalisa data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Singgi Santoso 2002. Lalu, statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sujana 2004. Lalu untuk pengertian statistika adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengolah dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Sujana 2004. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup statistika lebih luas daripada statistik. Selanjutnya ada pengertian software R. R programming adalah sebuah bahasa pemrograman atau perangkat lunak yang menggunakan GUI, Graphic User Interface. Program R dibuat untuk memudahkan user dalam mencari atau menentukan nilai-nilai dari proses statistika.
Program R juga menyediakan format dokumentasi yang lengkap baik secara daring dan berbagai format maupun secara cetakan. Selanjutnya, pengujian proporsi. Yang pertama, estimasi selang kepercayaan proporsi satu populasi. Jika P-topi ada proporsi dari kesuksesan dalam sampel random yang berukuran N dan Q-topi sama dengan 1 min P-topi. Rumus aproksimasi yaitu 100 kali 1 min alpha persen selang kepercayaan untuk binomial dengan parameter P, yaitu P-topi kurang dari Z alpha per 2 di akar P-topi dikali Q-topi per N kurang dari P-topi ditambah Z alpha per 2 akar dari P-topi kali Q-topi per N dalam buku Walpole et al. 2012. Lalu untuk estimasi selang kepercayaan selisih dua populasi. Jika P1 topi dan P2 topi ada proporsi dari kesuksesan dalam sampel random yang berukuran N1 dan N2. Masing-masing memiliki yaitu Q1 topi sama dengan 1 min P1 topi dan Q2 topi sama dengan 1 min P2 topi. Rumus aproksimasi yaitu 1 min dikurangi 2 min alpha persen selang kepercayaan untuk selisih dari dua binomial parameter P1 dan P2 yaitu sebagai berikut dalam buku Walpole et al. 2012. Lalu ada pengujian hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis proporsi satu populasi. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama ada pengujian hipotesis untuk satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dan dua arah. Lalu untuk menentukan daerah kritis sama yaitu untuk satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dan dua arah. Lalu ada menghitung statistik uji dengan rumusnya yaitu Z hitung sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali Q0 per N. Lalu untuk mengambil keputusannya yaitu tolak H0 jika nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis atau terima H0 jika nilai statistik ujinya berada di luar daerah kritis. Dan untuk mengambil kesimpulannya yaitu kesimpulan diambil berdasarkan keputusan pada langkah 4. Selanjutnya ada uji hipotesis proporsi dua populasi. Pengujian dua proporsi ini digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibanding proporsi pada populasi kedua. Langkah-langkah pengujian proporsi dua populasi dengan selisih D0 yaitu yang pertama sama yaitu dengan menentukan hipotesisnya, kedua menentukan daerah kritisnya, yang ketiga menghitung nilai statistik uji dengan rumusnya yaitu Z hitung sama dengan P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi D0 dibagi akar dari P1 topi dikali Q1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali Q2 topi dibagi N2. Lalu untuk mengambil kesimpulannya yaitu sama tolak 0 jika nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis dan terima H0 jika nilai statistik uji berada di luar daerah kritis, dan untuk mengambil kesimpulannya yaitu kesimpulan diambil berdasarkan keputusan pada langkah 4. Untuk selanjutnya, langkah-langkah pengujian proporsi dua populasi dengan selisih D0 sama dengan 0. Yang pertama, kami menentukan hipotesis, lalu yang kedua menentukan daerah kritis, yang ketiga menghitung nilai statistik uji, yang keempat mengambil keputusan, dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Next. Untuk penyakit hipertensi sendiri adalah godaan meningkat tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Secara umum, hipertensi menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Lalu untuk klasifikasi tekanan darah sendiri itu ada normal, hipertensi, hipertensi stadium 1, dan hipertensi stadium 2. Next.
Lalu gejala penyakit hipertensi itu sebagian besar tekanan darah tinggi tidak menimbulkan gejala khusus, namun lama-kelamaan memiliki tanda dan gejala seperti berdebar-debar, rasa melayang, dan impoten akibat dari peningkatan tekanan darah. Selain itu, penderita hipertensi akan cepat merasa lelah, sesak napas, sakit dada, bahkan pendarahan pada retina. Lalu, bila seseorang mengalami tekanan darah tinggi dan tidak mendapatkan pengobatan dan pengontrolan secara teratur, maka hal ini dapat membawa penderita ke dalam kasus serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung, gagal jantung, dan gagal ginjal. Next. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk program kami. Bisa di-next. Lalu untuk tampilan berikutnya, ini merupakan program lanjut dari program kami. Next. Untuk submenunya sendiri pada one populasi, terdapat dua pilihan menu lagi yang sama, yaitu uji hipotesis dan selang kepercayaan. Import data dibagi menjadi dua pilihan lagi, yaitu format SPSS dan format Excel. Lalu untuk to population itu ada dua pilihan menu juga, seperti uji hipotesis dan selang kepercayaan. Import data juga dibagi menjadi dua pilihan, yaitu format SPSS dan format Excel. Next. Baik, selanjutnya kita memasuki studi kasus 1 yang akan membahas tentang kasus hipertensi. Pada studi kasus ini, kita menggunakan data survei IVLS 5 yang bekerja sama dengan RAND dan Surveymeter tahun 2019. Sampel survei ini merepresentasikan sekitar 83% penduduk Indonesia. Di mana data ini terdiri dari 13 provinsi dari 27 provinsi di Indonesia dengan kelompok laki-laki dan perempuan berusia 16 sampai 45 tahun. Total sampel sebesar 10.310 responden dan sebanyak 3.786 merupakan proaktif. Di sini penulis ingin meneliti apakah proporsi sebenarnya proaktif di Indonesia kurang dari 5% dan dengan tingkat signifikansi 0,05. Rumusan hipotesisnya sendiri yaitu H0, P sama dengan 0,05, H1 sama dengan P lebih dari 0,05 dengan daerah kritis. Karena di sini alternatifnya lebih dari, maka daerah kritisnya yaitu Z hitung lebih dari Z alfa dengan alfa 0,05 dan didapatkan hasil Z alfanya 1,64. Jadi tolak H0 jika Z hitung lebih dari 1,64. Statistik ujinya sendiri, P-TOPI merupakan X per N, X dengan total kasus proaktif dan N total responden, didapatkan hasil 0,36721 sekian. Lalu untuk P0-nya, P0 TOPI sendiri yaitu 0,05 dan Q0 TOPI yaitu 1 dikurangi P0 TOPI yaitu 0,95. Di sini dengan rumus Z hitung, P TOPI dikurangi P0 TOPI per akar P0 TOPI Q0 TOPI per N, kita dapatkan hasil Z hitung yaitu 147,78. Di sini bisa kita lihat keputusannya sendiri yaitu tolak 0 karena Z hitung memenuhi daerah kritis yaitu lebih dari 1,64. Mohon maaf di sini ada tipu. Lalu kesimpulannya jadi proporsi proko di Indonesia lebih dari 5%. Di sini sudah kita cek menggunakan program R yang telah dirancang untuk hasilnya dan hasil perhitungan Minitab semuanya akurat. Bisa di next. Baik, memasuki selang kepercayaan 95% pada kasus 1 ini, di mana X sebesar 3.786 dan N 10.310, maka dapat dihitung dengan Z alfa per 2-nya 1,96, selang kepercayaan 95%, yaitu P terletak di antara 0,35791131587 sampai 0,3765212735. Sudah dicek juga menggunakan program dan juga Minitab. Bisa di next.
Selanjutnya memasuki studi kasus 2. Di sini kita memasuki bahasan yang lain, di mana berdasarkan data primer yang kami miliki dengan survei pada bulan Maret lalu 2022, kita meneliti tentang karakteristik responden perguruan tinggi dan SMA sederajat yang berpenghasilan dan belum berpenghasilan. Di sini peneliti ingin membuktikan apakah proporsi sesungguhnya mahasiswa yang sudah berpenghasilan lebih besar dari proporsi sesungguhnya siswa SMA sederajat yang sudah berpenghasilan dengan tingkat signifikansi 0,05. Di sini diketahui P1 sebagai proporsi mahasiswa yang telah berpenghasilan, P2 proporsi siswa SMA yang telah SMA sederajat yang telah berpenghasilan, lalu X1 banyak mahasiswa yang telah berpenghasilan yaitu 11, X2 banyak siswa SMA sederajat yang telah berpenghasilan sebesar 9, N1 jumlah total mahasiswa 93, dan N2 jumlah total siswa SMA sederajat sebesar 44. Di sini dihitung P1 topi, P2 topi, P topi, dan Q topi dengan perumusan hipotesis H0 yaitu P1 sama dengan P2, lalu H1 yaitu P1 lebih dari P2, dan daerah kritis tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alfa, dengan alfa 0,05 dan Z hitungnya lebih dari 1,64. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya terkait uji dua populasi dan didapatkan dari statistik ujinya dengan Z hitung sekian, dan udah di cross check juga menggunakan program dan Minitab, dan hasilnya sesuai dengan keputusan gagal tolak H0 karena Z hitung memenuhi daerah kritis. Dan kesimpulannya, jadi proporsi perokok mahasiswa yang telah berpenghasilan tidak lebih besar dari siswa SMA yang telah sederajat berpenghasilan. Next. Oke, ini juga tidak dicek menggunakan program R dengan hasilnya sama seperti tadi. Next. Ini untuk selang kepercayaannya dengan tingkat 95% pada kasus 2 dengan menggunakan rumus seperti itu, dan hasilnya didapatkan pada kasus pertama dengan menggunakan Minitab min 0,0862 sekian, dan sampai batas atasnya min 0,2004 sekian. Dan menggunakan Minitab juga didapatkan hasil yang sama, min 0,22 kurang dari proporsi selisihnya dan kurang dari 0,05. Oke, next. Selanjutnya memang dari studi kasus 2 dengan D0, yakni dengan keterangan seperti itu: P1 proporsi mahasiswa yang telah berpenghasilan, P2 proporsi siswa SMA yang telah sederajat penghasilan yang 1 sampai N2 dengan perumusan hipotesis H0 P1 min P2 sama dengan 0,03, H alternatif P1 min P2 kurang dari 0,03 dengan daerah kritis tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z alfa yakni 0,05, dan Z hitung artinya kurang dari min 1,64. Selanjutnya, dengan hasil statistik uji, Z hitung didapatkan min 1,6748. Kemudian dari program Minitab juga kita mendapatkan hasil yang sama, sehingga keputusannya tolak H0 karena Z hitung memenuhi daerah kritis. Dan kesimpulan selisih proporsi sesungguhnya mahasiswa yang telah berpenghasilan dengan siswa SMA sederajat yang telah berpenghasilan kurang dari 3%. Oke, selanjutnya ini merupakan program dan hasil riset atau hasil pengukuran menggunakan program R. Oke, selanjutnya ini ada menu help dan ada 2 poin, yakni pertama ada teori, kemudian ada contoh soal, dan pada menu teori ini akan dijelaskan rumus estimasi dan pengujian proporsi dengan tombol rumus yang akan mengarah ke jendela baru berisi rumus uji estimasi dan pengujian proporsi dengan keterangannya, serta tombol tutup untuk kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya. Dan ini tadi apabila setelah teori kita ada contoh soal,
Kemudian bisa dilihat ini seperti di layar. Oke, bisa lihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan.